Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin itu hikmah nikah ya. Sekarang itu hukum pernikahan. Hukumnya apa sih nikah itu? Hah? Dia boleh nebak nggak? Boleh. Hukumnya sunnah boleh, ya kan? Hukumnya wajib boleh, gitu kan? Betul nggak? Hukumnya haram boleh nggak? Boleh. Ada nggak hukum nikah haram? Nah, hukum nikah haram. Gitu ya. Jadi pernikahan itu diwajibkan bagi mereka yang sudah mampu saja ya untuk melaksanakan dan takut akan terjerumus ke dalam perzinahan. Maka orang ini hukumnya wajib menikah, ya. Jadi menjaga diri dan kehormatan dari hal-hal yang diharamkan adalah wajib. Jadi hukum orang ini adalah wajib untuk menikah. Ya. Jadi Imam Al-Qurtubi mengatakan orang yang mampu adalah orang yang takut dengan bahaya membujang atas diri dan agamanya, dan bahaya itu hanya dapat terjaga dengan cara menikah. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban menikah atas mereka. Jadi semua imam sepakat orang yang model kayak gini hukumnya wajib, ya. Jadi kalau dia terjerumus dengan kemaksiatan hukumnya wajib kalau dia sudah mampu, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat 24 surat An-Nur itu ya, ayat 33. Ya, silakan dibuka ya. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya. Kalau belum mampu menikah, menjaga kesucian dirinya, belum punya untuk maharnya gitu ya, jaga tuh sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dipastikan orang itu akan diberikan oleh Allah kemampuan untuk menikah, ya, memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan,
hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Jadi kalau dulu ada budak ingin menikah itu nikahin, ya. Kalau sekarang ada pembantu kali ya, kan pembantu sama budak beda, ya. Karena pernikahan itu akan menjadikan budak. Maka orang tua juga hati-hati. Orang tua yang punya anak perempuan harus bisa menikahkan anak perempuannya dengan orang yang beriman. Kenapa? Karena akan putus silaturahimnya nanti. Akan putus. Kenapa? Kalau dinikahkan dengan orang yang fasik, wah, kan dia harus taat sama suaminya, gitu kan? Kalau dapat suaminya tukang mabok, apesnya anak kita itu, betul nggak? Oh, maka hati-hati. Kita sebagai orang tua nih, kita belajar ini kan kita udah nikah. Tapi hati-hati, kita punya anak perempuan, nikahkan anak kita sama orang yang beriman. Kalaupun nanti dia cerai, maka cerainya pun dengan baik-baik. Kalau orang beriman. Tapi kalau bukan orang beriman, waduh, terputus silaturahim kita. Ya. Jadi hati-hati kita punya anak perempuan. Ya. Jadi jangan asal milih saja gitu, harus diseleksi. Ya. Dan janganlah kamu paksa hamba saya perempuanmu untuk melakukan pelacuran. Ya. Memaksa hamba saya saja nggak boleh dipaksa untuk melakukan pelacuran, apalagi istri. Jadi kalau suaminya fasik, apalagi zalim, munafik, oh ada tuh yang istrinya dijadikan pelacur sama suaminya, ada. Nah itu dia. Kira-kira orang tuanya sedih nggak itu? Sedih. Jangan sampai tuh kita punya anak perempuan, hati-hati ya. Andri enak, anaknya laki-laki nih, belum punya anak perempuan gitu ya. Sedang mereka sendiri menginginkan kesucian. Jadi istri-istri itu dinikahi ingin mendapatkan kesucian. Karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Ya kan? Sekalipun dia dipaksa oleh suaminya ya. Jadi jangan sampai kita mendapatkan mantu yang kayak begitu, berdoa dari sekarang gitu. Kamu punya anak perempuan? 2. Oh, hati-hati nih belajar nih. Makanya sungguh-sungguh belajar nih, ya. Hati-hati. Jangan sampai anak kita mendapatkan menantu yang fasik. Ya. Kamu perempuan nggak ada? Laki-laki 3. Nggak ada perempuan. Oh, belum. Sama Andri saingan. Tapi kalah sama Andri 5 laki-laki, ya kan? Kevin ada Min? Kamu? Jagoan semua 2, kalah sama Andri. Harus hormat sama Andri 5. 2, 3, Andri 5. Gitu. Kalau Pak Sugeng ada, Pak Lasono ada, ya kan? Pak Rahman ada ya. Jadi kalau ukuran kemampuan seorang laki-laki mau menikah itu gimana? Ukuran kemampuannya. Iya. Pertama dia sudah balik. Ya nggak balik ya belum mampu lah. Pertama dia balik. Atau finansialnya bagus itu. Nggak mesti gitu. Mesti. Dia bisa beli maharnya. Dia bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Kira-kira kalau ada orang bujangan, terus dia nikahin tuh, dia kasih mahar tuh, cincin 2 gram lah, kira-kira. Ya. Mampu nggak? Mampu. Cuma masalahnya mertuanya ini yang mintanya aneh-aneh, calon mertuanya. Ya itu, kadang-kadang gitu. Lu udah punya mobil belum? Kerjanya di mana? Gajinya berapa? Ya gitu. Kita nggak ngelihat yang kayak gitu. Kita yang lihat dia beriman dulu, taat kepada Allah, sholat 5 waktunya ke masjid, itu yang paling penting. Kemudian agamanya bagus, itu yang paling penting tuh. Karena itu yang akan nanti mana tahu setelah nikah dia 1 tahun dia kaya, gitu kan? Jangan dilihat sekarang soal kemampuan. Gitu. Jangan dilihat sekarang. Itu orang-orang kaya kan dulunya juga susah. Kecuali anak raja kali ya.
Kecuali anak raja. Jadi jangan dibilangin kelihat, wih Pak Sugeng sekarang bos gitu. Emang dulunya bos Pak Sugeng ya? Enggak juga. Itu kalau dulunya nyesel tuh yang Pak Sugeng mau dia nggak mau, betul? Hah? Iya tuh katanya. Pak Sugeng mau, perempuannya nggak mau karena dulu Pak Sugeng belum mampu, betul nggak? Terus sekarang nyesel nggak dia ngelihat Pak Sugeng? Ngajakin melulu. Gitu. Gitu. Jadi jangan dilihat sekarangnya, ya. Besok lusa, gitu. Ya kan, anak saya juga begitu, punya perusahaan setelah dia menikah 7 tahun, iya kan? Dulunya mah susah ngontrak juga, iya kan? Punya rumahnya baru sekarang. Gitu. Jadi lihat sesungguhnya orang itu yang beriman dulu, ya. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, wa man lam yastati' fa 'alaihi bisyam fa innahu lahu wija." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk berjima, karena sudah mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau kira-kira tawaf itu cukup nggak untuk biayai istri? Cukup nggak Pak Ustaz? Kalau belum cukup, belum pulang. Kalau belum cukup belum pulang. Iya, gitu. Kalau belum cukup belum pulang. Artinya udah mampu kan? Kalau udah ditakar cukup ya pulang. Pulang. Walaupun jam 12. Gitu kan? Maka hendaklah dia menikah, wajib dia menikah itu, ya. Karena sesungguhnya menikah merupakan sarana paling ideal untuk menundukkan pandangan dan menjaga farji dari hal-hal yang diharamkan. Dan barang siapa di antara kalian yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa dapat menghindarkan seseorang dari bahaya syahwat. Makanya Heri banyak puasa, betul nggak? Dia sering puasa, padahal dia udah punya istri dan anak. Masalahnya istri dan anaknya di kampung, jadi puasa terus. Coba nanti kalau istrinya diajak pindah ke sini, nggak puasa sunnah dia, kan? Senin Kemisnya nggak dia, gitu, iya kan? Gitu. Oh, ada maksud tujuan. Ada maksud tujuan, menjaga farji, gitu ya. Nggak ada yang masak juga sih. Iya, nggak ada yang masak juga, belinya di warteg melulu lagi. Ya kan? Masak sendiri ya kan. Sedihnya suami itu ya kan, punya istri, punya anak, masak sendiri, nyuci sendiri, makan sendiri. Iya. Sedih banget itu ya. Kemudian yang kedua sunnah, mustahab ya. Pernikahan menjadi sunnah apabila seorang telah mampu melaksanakan pernikahan. Namun ia tidak dikhawatirkan akan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini sunnah. Dia bisa jaga dirinya gitu. Kan orang beriman mah bisa jaga dirinya, iya kan? Gitu. Jadi nggak boleh juga jadi rahib ya. Gitu. Karena Rasul nggak suka tuh umatnya jadi rahib ya. Abu Umamah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwaju fa inni mukathiru bikumul umam wa la takunu karrahbaniyatin nasara." Menikahlah, perintah dari Nabi, suruh menikah gitu. Jangan ditambahin, menikahlah 2, 3, 4. Jangan juga ya, itu mah perintah dari Allah. Kalau mampu ya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu nggak sanggup adil, cukup satu. Gitu. Adil itu kadarnya nanti kita belah bahas ya. Kadarnya adil itu ya menurut Allah dan Rasulnya, bukan menurut kita. Adil itu bukan di sini 5.000, di sini 5.000. Adil bukan. Adil itu sesuai porsi gitu. Itu namanya adil. Ini enggak. Saya mau adil ya. Kalau saya jadi pemimpin, saya akan adil. Pelongo. Gitu, gaya doang. Gitu. Umar radhiyallahu an pernah berkata kepada Abu Zuhail, 2 hal yang menghalangimu dari pernikahan, kelemahan dan kemaksiatan. Ya. Jadi yang menghalangi dari pernikahan adalah kelemahan dan maksiat. Jadi kalau orang lemah, dia terhalang juga untuk menikah. Dan orang yang selalu melakukan kemaksiatan, dia malas nikah. Coba lihat orang yang selalu maksiat ya. Bentar-bentar kok tempat pelacuran itu ya kan, diskotik apa segala macam. Bahkan ada yang punya istri kayak begitu, ya kan?
Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, tidak akan sempurna ibadah seseorang hingga ia menikah. Jadi sampai dia menikah baru sempurnanya ibadah. Makanya kalau bujangan, gadis, ibadahnya belum sempurna itu ya. Kemudian bisa juga pernikahan itu menjadi haram. Seseorang diharamkan untuk melakukan pernikahan apabila dapat dipastikan bahwa ia tidak akan mampu memberi nafkah istri, baik lahir maupun batin. Gitu. Lahirnya nggak mampu, batinnya nggak mampu, haram dia nikah. Gitu ya. Tabrani berkata, ketika seseorang mengetahui secara pasti bahwa ia tidak akan mampu untuk memberi nafkah kepada istrinya, membayar maharnya maupun menjalankan segala konsekuensi pernikahan, maka haram baginya untuk menikah hingga ia benar-benar merasa mampu. Jadi kayak orang penyakit kusta itu nggak boleh nikah itu. Penyakit kusta, itu tahu kan penyakit kusta? Perempuan. Laki-laki atau perempuan? Kan ada yang laki-laki, ada yang perempuan yang penyakit kusta. Iya, itu nggak boleh. Gitu. Itu karena akan menularin juga calonnya gitu ya kan. Itu nggak boleh. Terus penyakit kelamin itu nggak boleh. Ya. Nggak boleh itu yang kayak gitu ya. Maka haram baginya untuk menikah hingga ia benar-benar mampu sampai dia bisa sembuh. Ya. Pernikahan juga diharamkan ya jika ada penyakit yang menghalanginya ya. Ya, seperti gila gitu. Itu haram orang gila dikawinin itu. Ntar malah dipentung istrinya ya kan. Begitu pula bagi seorang laki-laki, ia tidak boleh membohongi istrinya dalam hal nasab dan kekayaan. Jangan ngaku-ngaku anak sultan, nggak boleh juga. Gitu, datang ke orang tua perempuan, ya kan? Ini mau anak jenderal gitu kan? Nggak taunya anak hansip. Itu nggak boleh itu begitu ngaku-ngaku gitu ya. Hah? Iya, nggak boleh gitu ya. Jadi kekayaan juga, dia bawa mobil orang, boleh sewa apa segala macam, itu nggak boleh dia harus jujur ya. Jadi harus jujur dia. Jadi sebelum pernikahan dilakukan dia harus jujur. Ini kewajiban seorang laki-laki dan seorang perempuan. Begitu juga perempuan juga harus jujur. Gadis perawan atau gadis bukan perawan, dia harus jujur. Gitu ya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW menikahi perempuan dari Bani Bayyada, beliau mendapatinya berpenyakit kusta. Rasul itu. Maka beliau mengembalikan perempuan itu, membatalkan pernikahan dan bersabda, kalian telah menipuku. Jadi nggak boleh, harus kedua pihak itu harus sama-sama jujur. Jangan kalau ditanya, Dek, kamu mau nikahi anakku, gajinya berapa? Ya alhamdulillah lah, 1 bulan dapatlah 74 juta mah, ya kan? Dapat 74 juta. Enggak taunya cuma dapat 4 juta. Yang 70 jutanya mana? Itu teman-teman saya dapat tuh, ya. Dikumpulin jadi 70 gitu ya. Itu nggak boleh yang kayak begitu. Jadi kemudian laki-laki yang lemah syahwat. Nah, bagi yang teman-teman yang syahwatnya kurang kuat, belajarnya nanti bayar dong, jangan nggak bayar ya kan. Ada itu ya kan, itu pelajarannya ya kan gitu. Jadi kalau mau, apalagi kalau Kemen mau punya 2-3 itu dulu tuh pelajari. Dia bisa bertahan 1 hari 1, 2, 3, 4. Bisa nggak? Bisa. Ada nggak ilmunya? Ada. Ustadz bisa? Insya Allah. Bayar nggak? Bayar. Kalau dibilangin bayar dia malas dia, ya kan? Jadiin aja. Semua orang butuh nggak kayak begitu? Butuh. Itu ilmu yang makanya saya bilang kalau kamu belajar bayar, nggak mau saya. Bukan, harus ada prakteknya juga. Sama ketika Allah berfirman, aqimis sholat, dirikan sholat, gitu kan? Dipraktekkan nggak bagaimana cara sholat? Dipraktekkan cara sholat. Begitu juga ada prakteknya. Oh, gerakannya begini, caranya begini, ketemu begini, gitu ya. Kemudian yang keempat, makruh tuh bagi seorang untuk menikah apabila ia tidak mampu untuk menafkahi istrinya secara lahir maupun batin.
Namun sang istri tidak terlalu menuntutnya. Ada istri yang nggak terlalu menuntut, janda tua, kaya, udah menopause, jandanya 70 tahun, ya kan? Ini makruh nih. Jadi dia nikah itu sama bujangan gitu ya kan? Kan nggak dituntut juga, atau orang lemah syahwat gitu, lemah syahwat mau jandanya janda tua yang umur 80 tahun tuh ada tuh, tapi dia kaya raya gitu. Ini makruh, jangan nikah kayak gitu ya. Jadi nggak boleh yang kayak gitu tuh. Karena keadaan istri yang sudah kaya atau tidak terlalu membutuhkan terjadinya hubungan antara suami istri, antara keduanya ya. Jadi jika seseorang lelaki mengabaikan kewajibannya sebagai suami karena suatu proses ketaatan seperti menuntut ilmu, maka sangat makruh baginya untuk menikah. Jadi jangan ninggalin istri, oh mau belajar ke sono gitu, terus istrinya ditinggalin, makruh gitu. Nggak boleh. Dia harus memberikan nafkah lahir dan batin ya. Udah jangan cerita yang kayak gitu-gitu lah. Itu yang jelas aturannya kayak begitu. Gitu. Jangan. Kira-kira nih. Udah minta izin. Kira-kira nih, istrinya gitu butuh nafkah lahir nggak? Nafkah batin butuh nggak? Kebutuhannya tidak terpenuhi, cuma dia nggak berani ngomong, kan kasihan ya. Jangan yang begitu-begitu. Kalau kebutuhan lahir itu harus tiap hari, karena makannya tiap hari, betul nggak? Gitu. Tapi kebutuhan batin bolehlah sepekan 2-3 kali, betul nggak? Gitu. Jangan ini 7 bulan baru sekali, kan kasihan. Kan nggak benar itu yang gitu, itu makruh ya. Sebulan sekali ya. Kalau negara mah bisa bilang bukan negara ini. Iya nggak boleh nitipin istri sama tetangga ya, nggak boleh gitu. Saya mau berangkat nih, istri saya titipin, nggak boleh. Gitu. Kemudian menjadi mubah, pernikahan menjadi mubah ketika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi dilaksanakannya pernikahan tidak ada pada diri seseorang. Jadi mubah itu boleh ya. Jadi cara memilih istri itu begitu juga nanti ya kita pelajari bahwa kata Nabi yang paling penting agamanya ya. Itu kata Nabi itu ya. Jadi kata Nabi, janganlah kalian menikahi perempuan atas dasar kecantikannya semata. Karena kecantikan bisa jadi akan menjerumuskannya kepada kehancuran ya. Kalau istrinya cantik, dianya nggak bisa nyari duit, itu tuh ya. Ada yang nyariin duit gitu. Dan jangan pula kalian menikahi perempuan atas dasar kekayaannya semata, karena harta hanya akan mengarahkannya kepada keburukan dan aniaya. Akan tetapi nikahilah perempuan atas dasar agamanya. Sesungguhnya budak yang buruk rupa tapi beragama yang baik lebih utama untuk dinikahi. Tuh. Karena di surat Al-Baqarah ayat 221 itu, sesungguhnya hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik. Jadi carinya yang penting beragama. Jadi istri kita ajarkan tuh. Kalau bisa istri kita nanti setiap pekan sekali minimal ngaji gitu ya, ngaji. Supaya apa? Supaya dia bisa beriman, bisa ngimbangin suaminya yang beriman. Dan istri yang terbaik adalah istri yang soleha, yang mengingatkan suaminya untuk tetap taat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan istri-istri yang soleha ya, istri yang soleha ya, yang selalu mengingatkan kita untuk dapat taat kepada Allah dan Rasulnya ya, dalam hidup setiap hari ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.